Shalom jemaat Tuhan, jemaat MAP Virtual Church. Hari ini kita kembali berjumpa di dalam ibadah hari Minggu. Ini harinya Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan sempurna di dalam kehidupan kami. Hari lepas hari, kasih Tuhan, cinta Tuhan yang tidak pernah berhenti atas hidup kami. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk pekerjaan, terima kasih untuk keluarga, terima kasih untuk pelayanan Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Yesus. Kami akan memulaikan ibadah ini, biarlah ibadah ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kami berdoa ibadah ini boleh berjalan dengan baik, dengan tuntunan Roh Kudus, dengan pimpinan Roh Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan kami tabiskan ibadah ini hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama Tuhan, kami akan bertepuk tangan, kami akan bernyanyi, kami akan bersorak-sorak memuliakan nama Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Yesus, dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Semua umat Tuhan mari sama-sama katakan amin. Kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Haleluya, kita akan pujian ini, datanglah ke baitnya. Amin. Sama-sama katakan, datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Berikan sorak-sorak kemuliaan untuk Yesus. Amin. Lebih sungguh kita mau naikkan pujian ini dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Haleluya. Baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Berikan sorak-sorak tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, bahwasanya untuk selamanya kasih setia Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan lebih dalam lagi menyembah Tuhan
di dalam roh dan kebenaran. Terpujilah Tuhan, Bapa yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang selalu memperdulikan hidup kami, Bapa yang kasihnya gak pernah berkesudahan. Kami bangga punya Bapa seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan
banyak yang Tuhan perbuat di dalam kehidupan kami. Kebaikan Tuhan gak pernah berkesudahan di setiap langkah hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap apa yang Tuhan perbuat. Kami tahu Tuhan, semuanya selalu mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kami. Ini ucapan syukur kami. Ini pengakuan kami di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Berikan sorak-sorak kemuliaan hanya untuk Tuhan, sama-sama katakan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku, Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Ini ungkapan kami di hadapan Tuhan, bahwa kami punya Bapa yang setia. Untuk itu Tuhan, kami mau terus bersyukur. Bersyukur atas apa yang kami terima di dalam kehidupan kami. Baik hal yang tidak baik menurut kami, dan hal yang baik juga menurut kami. Tapi semuanya atas seizin Tuhan, atas rencana Tuhan, dan semuanya atas maunya Tuhan di dalam kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jadikan kami tanah hati yang subur, sehingga saat benih firman Tuhan ditaburkan, boleh tertanam di hati kami, berakar, bertumbuh, berbuah, guna hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, pewahyuan, hikmat, marifat, kebijaksanaan, pengurapan, kuasa Roh Kudus. Tuhan perlengkapi untuk hamba-Mu, sehingga kami boleh mengerti apa rencana Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Salam kekasih Kristus, ketemu lagi kita di MAP Virtual Church ya, channel MAP Virtual Church. Bagi mungkin saudara yang dikasihi Tuhan yang sudah melihat beberapa kali di channel ini, ya tentu setiap minggu ya bisa saudara ikutin. Nanti kedepannya kita juga mau di tengah minggu ya, mungkin hari Rabu atau Kamis juga kita mau adakan pengajaran mengenai firman Tuhan. Nah, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan, kiranya pujian penyembahan kita itu berkenan bagi Tuhan. Dan bagi saudara yang sudah bersama-sama tadi memuji dan menyembah Tuhan, ya tentu Roh Kudus mengurapi ya, Roh Kudus memberkati, sehingga pada saat saudara memuji, pada saat saudara menyembah Tuhan, hadirat Tuhan ada. Ya, saudara juga bisa diberkati, diurapi oleh Roh Kudus.
Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saatnya kita untuk menyiapkan hati kita, menyiapkan pikiran kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan, ya. Karena firman inilah yang berikan kita jalan, artinya firman mengatakan bahwa firmanlah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Jadi anak-anak Tuhan kalau menghidupi firman akan menjadi terang, atau dimanapun dia jalan itu tetap ada, ya, tetap diberikan pencerahan oleh Tuhan. Nah, makanya jangan pernah kita lepas dari firman Tuhan. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar mengenai hidup bagi kerajaan Allah, ya, mati bagi dunia, ya. Hidup bagi kerajaan Allah, mati bagi dunia, atau mati bagi dunia, hidup bagi kerajaan Allah. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, kita lihat di Roma 6 ayat 1 sampai 14. Roma 6 ayat 1 sampai 14 saya bacakan. Perikopnya ini mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-sekali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa, bagaimanakah kita masih hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Haleluya, amin, ya. Ini ayat firman Tuhan yang di Roma 6 ayat 1 sampai 14, ya, cukup panjang, ya. Di mana di sini Paulus menulis kepada jemaat-jemaat di Roma supaya mereka itu mengerti bagaimana kehidupan mereka setelah menerima Kristus, setelah dibaptis. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, tidak dipungkiri bahwa setiap orang atau semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23 dikatakan demikian. Jadi akibat dosa, maka semua manusia itu terpisah dengan Allah. Apa yang membuat manusia terpisah dengan Allah? Ya, dosa. Ya, jadi dosa itu adalah keterpisahan dengan Allah. Makanya akibat dari terpisah dengan Allah, maka kehidupan manusia itu tidak kekal lagi. Kenapa? Karena sudah pisah dengan sumber kekekalan, yaitu Allah. Maka ayat Roma 6 ayat 23 dikatakan, akibat dosa maka semua manusia terpisah dengan Allah dan akan binasa, mengalami kematian. Jadi semua orang akan mati akibat dari dosa itu. Nah, hal ini terjadi
karena dosa satu orang, di mana orang itu adalah Adam, ya. Di Roma 5 ayat 19 mengatakan karena dosa satu orang, maka semua orang menjadi berdosa. Nah, dari ayat firman di Roma 6, kita ambil di Roma 6 ayat 11 khususnya, itu diteliti dengan begini. Saya meneliti survei 50 orang. Hasilnya dari Roma 6 ayat 11 ini saya bacakan ya. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Dari ayat firman ini, nah, dibuatlah suatu survei. Apa sih pandangan orang Kristen atau pendapat orang Kristen mengenai ayat firman yang Roma 6 ayat 11 ini? Ya, bahwa kamu harus memandangnya telah mati bagi dosa, dan kamu hidup, tetapi hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Jadi mati terhadap dosa, hidup bagi Yesus Kristus. Nah, di survei yang 50 orang ini sangat unik. Ya, saudara, saya juga agak kaget ya dari hasil survei yang saya buat. Dikatakan begini, orang Kristen yang memahami ayat firman ini mengatakan ada dari 52 orang itu, pertama 32 orang menganggap hal yang wajar berbuat dosa dan cukup minta ampun kepada Allah. Nah, jadi 50 orang, 32% menganggap bahwa hal berbuat dosa itu wajar dan tinggal minta maaf saja kepada Allah, minta ampun gitu. Nah, ini pandangan orang Kristen ini yang 50 orang. Nomor 2 lagi, ini lebih lagi ya. Lebih heran lagi kita. Artinya ya begitu banyaknya orang Kristen yang sebenarnya belum memahami kekristenan itu atau ayat-ayat firman Tuhan di Alkitab itu gitu loh. Jadi membaca tetapi tidak merenungkan dan tidak minta Roh Kudus untuk mengartikan dan mungkin tidak melakukan. Nah, makanya dari survei itu ada 70% mengatakan tidak mungkin tidak berbuat dosa. Dia bilang tidak mungkin tidak berbuat dosa karena dia bilang manusia tidak ada yang sempurna. Nah, ini sering kita dengar bahwa kita suka kalau sama teman atau lagi kumpul gitu ya, kalau kita mau ngomongin mengenai dosa pasti bilang ya kita ini kan bukan manusia sempurna, ya pastilah kita masih berbuat dosa atau wajar lah kalau kita berbuat dosa. Nah, ini hasil survei juga menyatakan demikian. 70% coba bayangkan dari 50 berarti 35 orang mengatakan bahwa tidak mungkinlah kita tidak berdosa, tidak berbuat dosa, ya, walaupun sudah jadi orang Kristen, gitu. Karena apa? Karena dibilang kita bukan manusia sempurna. Nah, hal yang ketiga yang lebih mengagetkan lagi itu 86% itu mengatakan berbuat dosa bukan karena niat, tapi belum bisa mengendalikan diri. Nah, ini alasan yang lebih semut lagi, yang lebih halus lagi. Karena dia bilang ya berbuat dosa itu kan bukan karena keinginan kita atau ada rencana kita gitu, tapi karena belum bisa mengendalikan diri. Nah, ini kelihatannya masih banyak yang dipahami ya ini benar gitu. Ini benar lah ini ya, dan semua mungkin ya dari survei saja 86 orang. Ya hampir 45 orang lah yang mengatakan bahwa ya bukan karena niat berbuat dosa itu, tetapi karena tidak bisa menguasai diri. Ya katakanlah, ya kita bisa marah atau benci sama orang bukan karena niat, karena dia yang bikin masalah gitu ya. Nah, itu hal-hal yang seperti itu. Apakah itu firman Tuhan itu menganggap hal itu benar? Nah, kita jangan menganggap itu benar dengan perasaan kita, tetapi tentu dengan apa kata firman. Nah, jadi saudaraku dari survei ini ya, kalau kita lihat ternyata masih banyak orang Kristen yang tidak mengerti bahwa penebusan dosa yang di Roma 6 ayat 11 tadi, bahwa harusnya kita semua yang sudah dibaptis, kan kita sudah baca tadi dari Roma 1 sampai Roma 6 ayat 1 sampai 14. Itu kita sudah baca bahwa di situ kita mati di dalam baptisan, melalui baptisan itu kita mati dan bangkit bagi Kristus. Kalau kita sudah memahami, ya tentu apa yang ditulis di Roma 6 ayat 11 ini tadi, itu kita menanggapinya berbeda. Ya.
Dan sangat berbahaya kalau hal yang tadi itu dianggap hal yang wajar. Kalau hal tadi yang 3 survei itu tadi kita anggap hal wajar, itu sangat berbahaya. Akhirnya nanti tanpa kita sadar kita masuk ke dalam ajaran hypergrace. Ya, hypergrace ini mengatakan begini. Pertama, perilaku atau moral tidak penting. Nah, jadi kita berbuat seenaknya, ya kita tidak punya attitude atau moral lagi pun, kalau kita percaya kepada Yesus, kita pasti sudah selamat. Artinya tidak ada lagi hal-hal lain yang penting untuk keselamatan, itu sudah selesai. Itu artinya mau bagaimanapun saudara melakukan apapun saudara, itu tidak dihitung lagi mempengaruhi keselamatan. Nah ini, jadi makanya dibilang moral atau perilaku tidak penting. Hal yang kedua yang dikatakan ya di ajaran hypergrace, Roh Kudus membuat orang percaya menyadari tetap benar walaupun melakukan dosa. Tuh. Jadi kita walaupun melakukan kesalahan, dikatakan di situ Roh Kudus itu membuat orang percaya itu ya menyadari bahwa dia tetap benar karena sudah dibenarkan oleh Allah. Nah ini. Jadi kalau kita membuat kesalahan pun, dosa pun, kita merasa diri kita tetap dalam kasih karunia Allah, ya dalam hal kita itu tetap dianggap sebagai orang yang benar. Karena keselamatan itu dibilang ya bukan dari manusia, memang bukan karena manusia. Nah, itu karena keselamatan itu dari kasih karunia Allah. Nah, jadi hypergrace ini menganggap apapun yang dilakukan oleh manusia sekarang ini, hal jahat atau dosa pun, itu tidak mempengaruhi keselamatan. Nah, ini berbahayanya. Nah, hal yang ketiga dikatakan apa? Allah tidak menuntut apapun. Nah, dikatakan Allah tidak menuntut apapun. Tidak ada yang bisa diperoleh orang Kristen dalam menaati Tuhan, dan tidak ada ruginya tidak menaati. Jadi kalau kita tekun pun menaati, katakanlah menaati firman, ya tidak ada yang kita peroleh. Jadi kita melakukan kesalahan pun tidak ada ruginya. Nah ini, menurut pandangan ini. Jadi berbahaya sekali saudara dikasihi Tuhan. Makanya kalau dari hari survei tadi menganggap bahwa hal biasa karena bukan dari kitanya atau tidak diniatkan, ya 86% mengatakan karena tidak bisa menguasai atau mengendalikan diri sehingga berbuat dosa gitu ya. Ya ini bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan bilang kan, kalau kamu hidup di dalam roh, oleh roh, maka buah roh itu kelihatan. Kasih, damai sejahtera, sukacita, kelemah lembutan, ya, kebaikan, ya, kesabaran, dan penguasaan diri gitu ya. Penguasaan diri itu ada. Makanya kalau kita bilang kita benar-benar sudah hidup di dalam Kristus, ya hidup bagi Kristus, hidup bagi kerajaan Allah, ya tentu bukan lagi kedagingan kita atau perasaan kita atau penilaian kita menyatakan benar atau salah, tetapi firman Tuhan. Jadi kalau firman itu tentu akan mengikuti apa yang ada di dalam Alkitab kita ini. Tentu apa yang ada menurut Roh Kudus benar itu pasti sesuai dengan firman. Jadi kalau tadi kita hidup melalui menghidupi firman, hidup di dalam Kristus, tentu kita hidup oleh roh. Ya, hidup oleh roh. Situ sudah pasti karena roh lah, ya Roh Kudus lah yang mengajar melalui roh kita untuk bisa kita mengerti apa yang benar, apa yang salah bagi Tuhan gitu loh. Jadi kalau kita menurut roh hidup, maka segala keputusan itu bukan menurut perasaan dan penilaian kita, tetapi menurut firman Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi bagaimana seharusnya orang percaya memahami penebusan bahwa telah mati terhadap dunia ini, ya hal-hal dunia itu dosa ya, tapi hidup bagi kerajaan surga atau hidup bagi Kristus, bagi Allah dalam Yesus Kristus. Nah, kalau dilihat dari Roma 6 ayat 1 sampai 14 ini tadi ada 3 bagian. Kalau kita lihat di Roma 1 sampai 4 itu mengenai kasih karunia tidak membawa kepada dosa. Jadi kalau kita lihat ini Roma 1 sampai 4 itu menyatakan kasih karunia Allah yang sudah diberikan bagi manusia. Itu bukan berarti dengan kasih karunia itu kita jadi bebas berbuat dosa, bukan. Justru kasih karunia itu ada dan itu yang membuat kita untuk tidak berbuat dosa lagi. Karena kita sudah diberikan anugerah kasih karunia yang seharusnya tadinya tidak kita dapatkan.
Karena tidak bisa kita dapatkan anugerah kasih karunia Allah itu dengan perbuatan-perbuatan baik kita. Nah ini makanya kadang diplesetin sama hyper grace tadi. Tidak perlu lagi perbuatan baik. Karena itu semua kasih karunia Allah. Nah, tapi di dalam kasih karunia yang sudah diberikan oleh Allah ini, tentu kita menjaga itu. Sama halnya, kalau saudara tadinya mau jatuh ke dalam jurang, terus ditolong oleh orang, ya tentu setelah ditolong itu kita menghargai orang yang menolong kita itu. Ya apa perkataan dia, pasti kita dengarkan. Ya bukan berarti setelah begitu kita mau bebas lagi atau mau jatuh lagi gitu ya. Nah, itu kan hal yang bodoh kalau kita mau jatuh lagi gitu, mau lagi mengulangi. Padahal tadi kita sudah hampir mati jatuh. Nah, demikian juga kasih karunia ini sudah diberikan, ya jangan kita berbuat dosa lagi. Makanya dibilang kasih karunia itu tidak mendatangkan dosa. Ya, tidak membawa kepada dosa. Hal yang kedua, kalau kita lihat di ayat 5-9, saudaraku, itu menyatakan persekutuan dengan Kristus itu dilambangkan dalam baptisan. Kita bersekutu dengan Kristus itu pada saat kita dibaptis, kita menyatakan, mendeklar bahwa kita mati bersama-sama kematian Kristus. Jadi kalau mati bersama kematian Kristus berarti hidup lama kita sudah tidak berkuasa lagi. Karena namanya orang mati ya. Nah terus menyiratkan persatuan dengan Kristus dalam kematian dan kebangkitannya. Pada saat kita sudah mati bersama Kristus, dan pada saat Kristus bangkit, kita juga bersama-sama bangkit. Karena siapa yang bersama Kristus, matinya dia juga akan bangkit bersama Kristus. Artinya kehidupan lama kita sudah mati. Sekarang, ya Kristus sudah bangkit, berarti sekarang kehidupan saudara bukan lagi kehidupan yang lama. Kehidupan yang lama itu hal-hal yang terikat dengan dosa, tapi sekarang hidup di dalam Tuhan Yesus berarti hidup baru menurut ketentuan-ketentuan Tuhan. Ya, peraturan yang kita ikuti sekarang peraturan-peraturan Tuhan, atau Tuhan kita sekarang bukan lagi dunia ini atau yang berkuasa di dunia ini adalah iblis, bukan dia lagi Tuhan kita, tetapi Tuhan kita sekarang yang harus kita ikuti yaitu Yesus Kristus. Itu karena kita sudah mati bersama Dia dan hidup bangkit bersama Kristus. Nah, di ayat 10-14 ini dikatakan mati bersama Kristus menyiratkan kebangkitan ke dalam hidup yang baru. Jadi, kalau tadi hidup lama kita sudah mati, tentu kalau kita bangkit yaitu dengan hidup yang baru. Ya, kebangkitan yang baru. Bukan lagi yang lama itu yang diproses jadi baru, bukan, hidup baru. Jadi benar-benar baru. Nah, barunya itu seperti apa? Ya tentu secara rohani ya kita dibaharui semua. Hal-hal yang dahulu kita tidak bisa dapatkan, dalam arti tidak bisa bersekutu dengan Tuhan, sekarang kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Nah, hal-hal dahulu yang kita terikat dengan dosa, sekarang kita sudah bebas untuk tidak lagi mengikuti dosa. Nah, inilah hal-hal yang baru di dalam kehidupan kita hidup bersama Kristus itu. Nah, jadi sesuai tema kita ini bahwa mati bagi kerajaan, bagi hal dunia dan hidup bagi kerajaan Allah. Pertama itu kita harus memahami bahwa mati itu artinya tidak bernyawa lagi atau tidak hidup lagi, padam ya. Jadi kalau sudah padam, kalau lampu kalau sudah padam ya berarti sudah selesai. Nah, kita pun mati bagi dosa. Kalau kita lihat di ayat 11 ini, ya, makna dari mati bagi dosa ini berarti tidak hidup lagi, tidak merespon dosa lagi, tidak dapat lagi menanggapi dosa. Ya, hal-hal yang berbau dosa kita tidak respon lagi, ya kita tidak menanggapi lagi perbuatan-perbuatan yang berbau dosa. Itulah artinya mati bagi dosa. Ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa. Telah mati bagi dosa. Jadi kalau telah mati bagi dosa berarti kita tidak lagi di bawah kuasa dosa dan hubungan dengan dosa sudah selesai. Ya, sudah selesai. Orang percaya, orang Kristen yang hidup sekarang ini yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan sudah dibaptis sebagai penyataan dia bahwa dia memang sekarang masuk di dalam komunitas Kristus, ya, maka dia sudah mati, meninggalkan atau sudah tidak respon lagi dengan manusia lama dia dulu sebelum menerima Kristus.
Dan dia tidak terikat lagi dengan hal-hal yang dulu mengikat dia. Kalau dulu kita tidak tahu jalan untuk selamat. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri dan kita tidak bisa datang kepada Allah dengan perbuatan-perbuatan baik kita. Karena semuanya itu masih di dalam kuasa dosa. Tetapi begitu Yesus Kristus mati dan kita ikut bersama-sama dia mati secara kerohanian, mati bagi Kristus, mati bagi dosa, ya, sebagaimana Kristus mati membayar dosa kita. Di situ ada pertukaran, ya. Sekarang bahwa Kristus yang menanggung dosa itu, dosa kita itu tidak sudah lepas, sudah tidak berkuasa lagi, tidak ada lagi dalam diri kita kutuk-kutuknya, kutuk dosa itu, sehingga kita sekarang ini menikmati apa yang diberikan Tuhan. Nah, Tuhan bangkit, kita juga hidup bersama dia, bangkit bersama dia. Nah, makanya saudaraku dikasihi Tuhan, kalau kita bilang sudah mati bagi dosa, jangan pernah lagi bilang, oh karena saya tidak menguasai diri, sehingga tidak saya berbuat dosa. Ya berarti tidak mati. Kalau mati itu mau apapun, ya sama halnya dengan orang yang sudah mati. Saudara, apapun yang menjadi keinginan atau apa dibilang ya, apapun kesenangan orang yang sudah mati itu, saudara kasih, dia tidak akan merespon. Ya, dia umpamanya ya senang mobil. Nah, saudara datang ke dia kalau dia udah mati, kalian kasih mobil yang dia senang pun dia tidak merespon lagi. Kasih uang banyak pun, kasih berlian apapun tidak merespon, itu artinya mati. Jadi tidak ada lagi sekali-sekali gitu loh. Masa kasih mobil dia tidak respon, kasih emas banyak atau berlian dia respon gitu. Itu bukan seperti itu mati. Ya, kita bisa lihat ya, mati itu sekaya apapun orang itu yang mati, ya sekaya apapun. Kalau dibilangin, oh ini kekayaan kamu, silakan ambil, itu pun dia sudah tidak bisa lagi, tidak respon. Demikian juga kita harusnya terhadap dosa. Apapun umpamanya masalah itu atau apapun yang berhadapan dengan kehidupan kita, kita tidak ada lagi suatu dalam diri kita yang merespon hal itu, gitu loh. Katakanlah saudara benar, terus bertemu dengan seseorang di dalam suatu hal ya mungkin sesuatu yang membuat saudara jadi disalahkan gitu ya, padahal saudara benar. Nah, kalau saudara sudah mati bagi dosa, dia itu mau menghujat saudara, dia itu mau ngata-ngatain, dia itu mau menindas saudara, saudara itu tidak membalas lagi dengan tindakan-tindakan yang berbuat dosa. Bukan berarti seperti kita tidak ada pikiran lagi, bukan. Ya, tetapi kita melakukan tindakan-tindakan tapi tidak menghasilkan dosa atau tidak membuahkan dosa. Kita tidak dendam, ya, kalau dendam itu hal dosa. Kan di firman tidak boleh kita dendam. Ya. Jadi kita menanggapinya itu tidak lagi menghasilkan dosa. Nah, itulah yang seharusnya orang Kristen, makanya tidak ada alasan, oh karena saya tidak menguasai diri sehingga saya berbuat dosa. Itu tidak ada alasan seperti itu. Itu artinya belum mati bagi dosa. Tapi ya masih setengah-setengah gitu ya. Kadang ya kalau saya sanggup, saya tidak berbuat dosa. Kalau tidak sanggup, ya apa boleh buat gitu. Itu nggak boleh seperti itu. Itu tidak mati namanya. Seperti yang saya bilang tadi. Kalau orang mati, namanya mati, mau kesukaan dia makanan apapun yang dari dulu dia cari, kita kasih, dia tidak respon. Ya, padahal itu yang paling dia cari gitu. Kita kasih, dia tidak respon lagi, itu artinya sudah mati. Nah, saudara kasih Kristus, begitu juga kita ya. Nah, terus dikatakan di sini hidup bagi Kristus. Jadi selama kita hidup, ya harus kita hidup sesuai dengan ketentuan Kristus, aturan-aturan Kristus, kehendak Kristus, ya, menyenangkan Kristus itu. Karena bagi dia kita hidup. Jadi kalau nggak ada dia, ya kita nggak ada. Nah, kalau dia ke kiri, ya kita ke kiri. Itulah bagi dia. Ya sama kayak kita ini gerbongnya kereta api gitu. Kalau kepala kita ke kiri, ya tentu kita ke kiri ikut.
kepala keretanya ke kanan, ya ke kanan. Nah, itulah hidup bagi Kristus itu. Nah, jadi pada saat sekarang ini kenapa masih ada orang berbuat dosa? Tentu di sini ada di dalam ayat 6 sampai 1 sampai 14 ini ada hal yang perlu kita pahami, bahwa di sini kita ada dua tahap atau bisa dibilang dua tahap pengudusan. Pada saat kita dikuduskan oleh Tuhan, mati, Yesus Kristus mati bagi dosa kita, pada saat itu kita dikuduskan secara posisi. Jadi posisi kita ini bukan lagi orang di bawah kutuk dosa, posisinya ya, posisi kita. Jadi tadinya kita di bawah kutuk dosa di sini, tapi sekarang posisinya sudah berubah, dia di bawah kasih karunia dalam arti tidak di bawah kutuk dosa lagi. Nah, itulah yang penebusan Yesus Kristus bagi dosa setiap manusia. Kutuk dosa itu dilepaskan oleh Tuhan. Ya, kita posisinya tidak di bawah kutuk lagi, tapi di bawah kasih karunia. Tapi bukan sempurna, kita semua ini sudah kudus. Karena kalau sempurna berarti nanti itu tahap ketiga, final, ya. Di sorga nanti baru kita sudah menjadi sempurna. Nah, kedua, pengudusannya itu pengudusan progresif atau yang sedang berlangsung. Inilah yang kita jalani sekarang ini. Yesus sudah menguduskan kita secara posisi kita, jadi kita bukan lagi posisinya anak dunia ini atau anak dosa, tetapi kita sudah posisinya anak Tuhan, anak kerajaan sorga. Posisi kita. Nah, tetapi selama kita masih ada di dalam dunia ini, di sini proses pengudusan berjalan terus. Berjalan terus pengudusan secara progresif. Bagaimana kita supaya bisa kudus benar nanti, itu tahap ketiga. Setelah masuk kerajaan sorga itu kudus benar. Tapi di dalam proses ini, apa yang membuat kita bisa menjadi kudus? Itulah firman Tuhan itu. Dengan tuntunan Roh Kudus. Jadi firman Tuhan ini yang memberikan kita pengudusan secara progresif. Dengan kita membaca firman, menghidupi firman, melakukan firman, disitulah pengudusan kita di dalam dunia ini. Dunia ini kan sudah bagian dari dosa dan bagian dari iblis gitu. Nah, jadi selama kita hidup di mana kerajaan dunia ini adalah kerajaan dosa, kita hidup di situ sebagai orang yang sudah dibebaskan dari dosa, tentu kita tetap harus melawan atau harus berusaha terus supaya tidak mengikuti tempat di mana kita tinggal sekarang, dunia ini, tidak mengikuti keinginan dunia ini. Nah, bagaimana caranya mampu untuk tidak mengikuti keinginan dunia ini? Tentu dengan kekuatan dari Tuhan. Kekuatan dari Tuhan itu dari mana? Dari firman-Nya. Dengan kita mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, dan kita berdoa minta kekuatan, Roh Kudus menyertai kita, maka kita walaupun sekarang hidup di dalam dunia yang penuh dosa ini, kita tidak mengikuti lagi keinginan dunia ini, tidak mengikuti keinginan dosa. Nah, itulah pengkudusan, proses, progres, ya. Jadi sampai kita mati, kita diproses, dikuduskan terus. Nanti setelah kita mati, masuk kerajaan sorga, itulah finalnya. Nah, itulah kita sudah kudus benar. Nah, tidak ada lagi dosa. Kalau kita selama di dunia ini, dosa itu banyak. Tapi bukan berarti karena dosa itu di dunia ini terus, oh jadi wajarlah sekali-sekali kepleset. Nah, itu tipuan itu. Tipuan iblis. Tapi kita selama sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan sudah memposisikan kita sebagai orang yang kudus, kita seharusnya bukan lagi jatuh, tetapi memproses kekudusan itu terus melalui firman. Kita dikuduskan, semakin hari semakin kudus. Bukan jatuh bangun. Ya, kalau jatuh bangun itu di dalam prosesnya itu berarti tidak jalan proses itu. Nah, saudaraku ya kasih Tuhan, ini yang perlu kita pahami supaya jangan kita menganggap, oh nggak apa-apalah sekali-sekali jatuh ke dalam dosa. Ya, itu hal yang salah, itu tipuan iblis. Sekarang kita hidup ini harus lebih sempurna terus. Makanya firman Tuhan mengatakan, sempurnalah kamu karena Bapamu juga sempurna. Jadi kita dalam proses inilah kesempurnaan itu kita harus jaga terus, dan kita harus menyempurnakan diri di dalam kehidupan kita melalui firman Tuhan, melalui doa-doa kita, pujian penyembah kita, melalui kekuatan yang diberikan Tuhan melalui Roh Kudusnya. Nah, itulah tugas kita selama kita hidup ini, menyempurnakan diri mengikuti firman itu. Nah, ini makanya saudaraku yang kasihku Tuhan,
mati bagi dunia ini dan hidup bagi kerajaan Allah, atau mati bagi dosa dan hidup bagi Kristus, ini hal merupakan yang harus kita capai oleh setiap orang percaya. Tidak ada excuse, tidak ada alasannya, tidak ada alasan, saya jatuh sekali-sekali. Tidak ada alasan seperti itu. Tetapi kita sudah dimampukan untuk tidak mengikuti dunia lagi. Ada firman, ada Roh Kudus. Jadi itu yang memampukan kita. Kalau selama kita mengikuti firman dan Roh Kudus, pasti tidak jatuh. Nah, tapi kalau kita hanya sebatas membaca, tetapi tidak melakukan, ya pastilah jatuh. Ya, cuma karena kasih karunia Tuhan, siapa yang datang minta ampun tidak berbuat dosa lagi diampuni. Nah, itu kadang kita merasa ya nanti jatuh minta ampun lagi, seperti yang survei tadi. 31% mengatakan ya berbuat dosa minta ampun lagi. Nah, itu berbahaya. Ini hal-hal yang seperti ini berarti tidak benar-benar menghidupi firman. Nah, kalau kita tetap bilang, wah saya ini kan kita manusia ada daging pasti masih bisa berbuat dosa. Saya sudah bilang tadi, kita hidup di dalam dunia yang dosa ini. Tetapi kita sudah dikuduskan. Posisi kita tidak lagi terikat dengan dunia. Kalau kita tidak terikat, berarti kita bisa memilih tidak ikut atau ikut. Karena kita tidak terikat. Kalau dulu tidak bisa, kita sudah terikat oleh dunia ini sebelum kita ditebus oleh Tuhan Yesus. Nah, kita terikat, mau kemanapun kita tidak bisa menjangkau Tuhan. Sekarang Tuhan sudah memberikan Roh Kudusnya di dalam diri kita, supaya kita bebas untuk tidak lagi mengikuti dunia yang kita tempati dengan dosa ini. Nah, kita diproses kembali oleh Tuhan, dalam arti diproses pengkudusan kita selama kita hidup itu, supaya di dalam kita hidup di dunia yang penuh dosa ini, kita tidak terintimidasi, kita tidak tertarik atau tidak merespon lagi, karena kita merespon sekarang, merespon Tuhan melalui firman-Nya. Jangan pernah berpikir karena kita manusia, karena kita wajarlah berbuat dosa, itu harus dipatahkan pengertian itu. Tetapi yang harus kita pahami bahwa walaupun di sekeliling kita ini walaupun dunia sekeliling kita ini dosa, tapi karena kita bukan lagi bagian dari dunia ini, kita sudah dikuduskan, kita sudah diberikan kuasa untuk tidak lagi mengikuti dunia. Kita sudah berkuasa, ya, udah boleh, gitu, udah mampu, ya, karena kemampuan karena Tuhan yang sudah memberikan. Nah, jadi kita bisa tidak lagi melirik dunia, gitu loh. Tinggal kita ini sekarang bebas. Sebagaimana Adam dan Hawa waktu belum jatuh ke dalam dosa, dia bebas kan, mau mengikuti apa yang Tuhan bilang atau tidak, gitu loh. Kita pun posisinya seperti itu. Saudara mau mengikuti Tuhan enggak? Kalau enggak, ya berarti hidup dengan cara dunia. Tapi kalau mengikuti Tuhan, dunia ini walaupun mengelilingi saudara dosa itu, tetap saudara bisa berjalan terus di dalam kebenaran dengan mengikuti firman dan tentu kekuatan yang dari Roh Kudus. Nah, itu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi kita hidup sekarang di dunia ini, kita hidup bukan lagi untuk dunia, ya, tetapi untuk kerajaan surga. Ya, kerajaan surga itu sudah datang padamu, kata Kristus. Karena apa? Roh Kudus itu ada dalam diri kita. Tubuh kita ini baik Roh Kudus. Jadi kalau di mana ada Roh Kudus, tentu di situ ada kerajaan surga. Di mana ada Roh Allah, di situ dinyatakan suasana surga. Nah, makanya kita sudah bisa menolak hal-hal dunia, karena kita sudah hidup dalam bagian kerajaan surga. Memang belum sempurna karena kita masih hidup di dunia ini. Kalau nanti kita udah hidup di surga, itu baru kita sempurna. Nah, kita sekarang sudah boleh untuk tidak berbuat dosa lagi. Sudah mampu untuk menolak segala hal-hal dunia. Nah, sudah mampu. Tinggal kita. Kalau dengan kekuatan sendiri saudara pasti gagal. Karena daging ini lemah, ya. Roh penurut, daging lemah. Makanya dengan kekuatan apa? Kekuatan Tuhan melalui apa? Melalui kita bersekutu dengan firman, melalui firman-Nya, melalui doa-doa kita, melalui Roh Kudus yang diberikan Tuhan untuk menyertai kita terus, untuk memberikan kita kekuatan. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, mulai hari ini jangan lagi bilang bahwa ya karena ini hidup kita ini di dunia, wajar kita berbuat dosa seperti survei tadi, ya. Nah, ini sepertinya berarti tidak mengerti bahwa saudara itu sekarang sudah punya pilihan, gitu loh. Kalau saudara masih bilang karena hidup dunia ini jatuh, berarti saudara memilih untuk jatuh. Tidak ada alasan karena tidak bisa menguasai diri. Kalau saudara hidup oleh firman, pasti bisa menguasai diri. Karena roh yang berkuasa. Nah, itu dia.
Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini perlu kita renungkan supaya hidup kita sesama orang percaya di dunia ini tidak ada lagi saling iri, tidak ada iri, tidak ada saling bersaing, tidak ada lagi saling menghujat atau tidak ada yang saling menghakimi gitu ya. Kalau kita paham ini, kita hidup dengan damai walaupun di dunia ini. Maka kerajaan sorga itu sudah dinyatakan kepada kita walaupun tidak sempurna seperti kita nanti di sorga, tetapi di dunia ini pun kita bisa menikmati suasana kerajaan sorga kalau kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini perlu kita renungkan. Jangan kita menjadi orang Kristen yang hanya kita ikut-ikutan apa yang dunia ini lakukan, kita melakukannya. Apa yang dunia ini bilang benar, kita juga mengikutinya. Apa yang dunia ini katakan baik, kita ikuti itu gitu. Nah, padahal itu tidak sesuai dengan firman. Kita harus tolak itu semua. Ya, kita harus belajar. Makanya dibilang firman Tuhan di 2 Petrus 1:5-8, kepada imanmu harus kamu tambahkan kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan. Kita harus punya pengetahuan akan firman Tuhan. Kita harus punya hal-hal yang baik yang kita lakukan setelah kita beriman. Nah, dan kepada pengetahuan itu harus ada juga ketekunan. Tekun terus kita untuk belajar firman Tuhan, mencari. Makanya Tuhan bilang, carilah. Ya, siapa yang mencari, dia yang menemukan. Kita cari terus bagaimana kehendak Tuhan, bagaimana hidup di dunia ini yang penuh dosa ini supaya tidak lagi terpengaruh. Bagaimana harus melakukan kehidupan ini supaya berkenan sesuai dengan firman. Itu kita cari terus. Melalui firman-Nya, melalui doa-doa kita, melalui penyertaan Roh Kudus. Jadi saudaraku dikasihi Tuhan, orang percaya, orang Kristen itu harusnya tidak ada yang bersaing tidak sehat. Atau tidak ada lagi yang saling menyalah-nyalahkan. Kalau kita mengerti bahwa hidup kita sekarang ini sudah bukan lagi hidup yang lama. Tetapi kadang kita bilang hidupku bukan yang dulu lagi, tetapi hidupku sekarang adalah hidup baru. Tapi kita tidak mengekspresikan atau tidak melakukan seperti hidup baru. Nah, ini yang bertentangan, perkataan mulut dengan kelakuan beda. Nah, ini yang salah. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah firman Tuhan yang di Roma 6:1-14 ini tadi, yang intinya di sini bahwa sekarang kehidupan saudara dan saya di dalam Kristus, hidup baru itu artinya bahwa kita tidak lagi terikat dengan dunia ini walaupun sekeliling kita ini dosa. Ya, kita tidak ada lagi istilah untuk merespon dosa itu. Kita itu sudah berjalan terus, lurus. Ya, kiri kanan dosa itu tidak ada masalah lagi, kita tidak terpengaruh lagi. Karena apa? Karena kita sudah mati bagi dosa itu di dalam Kristus. Kematian kita di dalam baptisan kita, mati bersama Kristus. Kristus sudah membayar dosa itu. Kita sekarang punya pilihan sendiri, ya, punya free will untuk tidak lagi kepada dosa. Kalau kita sekarang ini hidup oleh firman, maka walaupun sekeliling kita itu dosa, kita tetap berjalan seturut dengan kehendak Tuhan dan terus disempurnakan. Kesempurnaan itu akan menjadi sempurna penuh pada saat nanti kita sudah di dalam kerajaan surga. Jadi saudaraku dikasihi Tuhan, inilah renungan firman kita untuk hari ini. Kiranya saudara bisa merenungkan dan mencoba untuk meminta dan dalam doa-doa minta kepada Tuhan supaya diberi kekuatan untuk memahami firman. Pahami dulu firman itu, ya, baru lakukan. Ya, jangan hanya membaca tidak memahami bagaimana melakukannya. Pahami dulu baru lakukan, dan tentu tidak gampang. Seperti yang tadi sudah kita bicarakan, sekeliling kita dosa, dunia ini milik dosa. Nah, jadi kalau sekeliling kita dosa, lihat kiri dosa, lihat kanan dosa, ya tentu kita harus ada pegangan supaya tidak tertarik dengan dosa itu. Ya, itulah firman ini. Supaya kita benar di dalam pengudusan ini kita terus berjalan sesuai firman. Sehingga kita bisa diproses kudus, sehingga nanti pada akhir zaman, pada saat udah penghakiman, kita benar di hadapan Allah dan kita sudah hidup sesuai dengan firman Allah dan kita menjadi warga kerajaan surga. Saudaraku dikasihi Tuhan, ini yang perlu saudara renungkan, dan saya percaya dengan firman ini tentu kita belajar lagi bahwa hidup kita sekarang ini
bukan milik dunia lagi. Tetapi hidup kita sekarang walaupun di dunia sudah menjadi milik Kristus. Ikuti Kristus, ya. Ikuti firman-Nya dan tetap teguh di dalam persekutuan melalui doa, dan kekuatan dari Allah melalui Roh Kudus-Nya akan turun atas saudara semua. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami sudah diajar untuk lebih mengerti lagi posisi kami di dunia ini, bukan lagi bagian atau milik dunia, tetapi kami sudah bagian dan milik kerajaan Allah, milik Yesus Kristus. Maka walaupun kami hidup di dunia Tuhan, biar kami terus berjalan sesuai firman-Mu, menghidupi firman-Mu, dan biar dituntun oleh kuasa Roh Kudus, sehingga kami walaupun di dunia ini boleh menjadi garam dan terang dunia. Dimanapun kami berada, kami menerangi tempat di mana kami berada, sehingga nama Tuhan terus dimuliakan. Kami pun terus hidup di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang mendengarkan firman ini, dirubahkan oleh Roh Kudus, dirubahkan oleh firman, sehingga mereka mulai saat ini sampai ke depannya nanti tidak lagi mengikuti keinginan daging, tidak mengikuti keinginan dunia, tetapi mengikuti firman, mengikuti kehendak dan tuntunan Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Hamba sebelum mengakhiri, kiranya Tuhan memberkati kami semua. Saudaraku kasihi Tuhan, biarlah Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Maka arahkan hati pikiran saudara di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan oleh Roh Kudus memberkati saudara mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput saudara dan saya, sama-sama kita di dalam kerajaan surga, di dalam kekekalan bersama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.